Hai, nama saya Maria Gabriela Selinggiri, NIM 19120061, Prodi Teknik Informatika Strata 1, saya dari kelas A. Sekarang ini saya akan membahas tentang sistem operasi dari smartphone berbasis Android dan iOS. Nah, sebelum saya menganalisis tentang sistem operasi Android dan iOS, kita perlu mengetahui dulu apa sih sistem operasi itu. Nah, sistem operasi di sini merupakan program utama atau sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware komputer. Nah, perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Jadi istilahnya itu tanpa sistem operasi pengguna tidak bisa menjalankan program aplikasi pada komputer yang dimiliki kecuali program booting. Nah, kita langsung ke yang pertama yaitu sistem operasi Android. Untuk pengertian sistem operasi Android itu adalah sistem operasi untuk telepon seluler berbasis Linux yang dirancang terutama untuk perangkat layar sentuh atau touchscreen, mobile seperti smartphone dan komputer tablet. Dengan sistem distribusi open source yang digunakan memungkinkan para pengembang untuk menciptakan beragam aplikasi menarik yang dapat dinikmati oleh para penggunanya seperti game, aplikasi, dan lain-lainnya. Jadi sistem operasi Android ini adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar ataupun komputer tablet. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke yang pertama yaitu keamanan perangkat dari sistem smartphone berbasis Android. Jadi perangkat Android ini hadir dengan keamanan yang sudah terintegrasi. Yang pertama yaitu fungsi keamanan dijalankan dalam Trust Execution Environment untuk memastikan sistem operasinya itu tetap aman, seperti enkripsi data dan layar kunci yang terlindungi, dan sandbox untuk menjaga aplikasi tetap terpisah dan data tetap bersih. Sandbox itu selalu aktif dan selalu berjalan, cukup kita lakukan booting dan mulai bekerja. Kemudian juga menyediakan layanan keamanan Google. Jadi yang pertama itu ada Google Play Protect untuk mendeteksi dan memblokir ancaman malware. Yang kedua itu ada Google Safe Browsing untuk melindungi dari malware dan phishing. Dan yang ketiga itu ada NetAP untuk memeriksa perangkat sebelum dapat mengakses data. Jadi tampilannya itu seperti yang di sini ya, Google Play Protect-nya. Nah, kemudian itu ada biometrik dan keamanan dari sistem operasi berbasis Android ini. Yaitu yang pertama itu ada pengenalan wajah, kemudian sidik jari, Google Play Protect, kemudian temukan ponsel saya, enkripsi dan deskripsi kartu SD. Jadi kita bisa lihatnya di pengaturan smartphone kita, kemudian di pengaturan itu ada biometrik dan keamanan. Kemudian di dalam biometrik keamanan itu ada penguncian handphone seperti ini, ada pengenalan wajah, sidik jari, kemudian Google Play Protect, temukan ponsel saya, ada update keamanan, ada folder aman, install aplikasi yang tidak dikenal, enkripsi kartu SD, dan pengaturan keamanan lainnya. Kemudian juga ada kunci layar. Jadi untuk kunci layar itu ada PIN, sidik jari maupun smart lock. Jadi kita tinggal saja masuk ke di smartphone kita, pilih pengaturan atau setelan, pilih kunci layar. Nah, di situ ada USAP, face unlock, wajah dan suara, pola, PIN, kata sandi.
Jadi kebanyakan itu mereka menggunakan, para pengguna itu menggunakan pin ataupun sidik jari dibanding pola. Kemudian ada fitur bawaan. Nah, fitur bawaan itu yang pertama multi-user, NFC, enkripsi, live wallpaper, radio FM, smart lock, face lock, dan print. Kemudian harga smartphone Android. Nah, untuk harga smartphone Android ini terjangkau lebih murah dibandingkan dengan smartphone berbasis iOS. Karena untuk Android itu platformnya terbuka. Jadi banyak yang bisa menggunakan dan juga harganya terjangkau. Sedangkan untuk sistem operasi smartphone berbasis iOS itu platform tertutup, jadi tidak semua orang bisa menggunakannya. Kemudian development aplikasi. Untuk aplikasi Android dapat dituliskan menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Kemudian share data. Nah, untuk Android, ShareSheet memberikan kemampuan pengguna untuk berbagi informasi kepada orang yang tepat dengan saran aplikasi yang relevan. Semuanya hanya dengan sekali ketukan saja. ShareSheet dapat menyarankan target yang tidak tersedia dengan solusi khusus dan dengan perangkat yang konsisten. Jadi share data, pada saat kita mau share data atau mau berbagi file seperti foto, musik, video, file ataupun yang lainnya, pada saat kita klik berbagi, di situ akan muncul beberapa aplikasi yang akan kita pakai atau gunakan. Jadi ShareSheet ini akan memberikan seperti saran aplikasi. Kemudian media penyimpanan. Untuk media penyimpanan Android menggunakan sistem file yang serupa dengan sistem file berbasis disk pada platform lainnya. Sistem ini menyediakan beberapa opsi bagi pengguna untuk penyimpanan data aplikasi. Yang pertama itu ada penyimpanan khusus, terus ada penyimpanan bersama, preferensi, dan database. Untuk penyimpanannya ini teman-teman bisa lihat di bagian sampingnya di sini. Kemudian kita lanjut ya ke aksesoris. Untuk aksesoris smartphone berbasis Android itu dia menyediakan lensa kamera tambahan, virtual reality, kemudian card reader, dan USB OTG. Jadi di saat kita mau membagi data kita itu bisa menggunakan USB dengan sambungan OTG-nya. Kemudian digital TV receiver, ada juga proyektor smartphone, yang berikut ada case smartphone dan anti gores. Nah, yang kedua saya ke sistem operasi berbasis iOS. Nah, untuk pengertiannya itu, iOS sebelumnya iPhone, sistem operasi ini adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPods pada tahun 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Nah, untuk keamanan perangkat, yang pertama itu keamanan perangkat. Untuk keamanan perangkatnya itu, keamanan sistem yang dirancang sehingga perangkat keras dan perangkat lunak menjadi aman di semua komponen utama perangkat iOS. Yang pertama itu ada keamanan Touch ID. Jadi Touch ID ini adalah pemindai sidik jari yang tertanam pada tombol beranda dan dapat digunakan untuk membuka kunci perangkat, melakukan pembelian, dan masuk ke aplikasi di antara fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada Face ID, adalah pemindaian wajah yang tertanam dalam pada iPhone. Ini dapat digunakan untuk membuka kunci perangkat,
melakukan pembelian dan masuk ke aplikasi di antara fungsi lainnya. Kemudian untuk keamanan berikutnya itu kode sandi. Perangkat iOS dapat memiliki kode sandi yang digunakan untuk membuka kunci perangkat, membuat perubahan dan pada pengaturan sistem, dan mengenkripsi konten perangkat. Ya, sampai baru-baru ini biasanya digunakan sebanyak 4 digit angka. Kemudian inskripsi. Ketika kode sandi, inskripsi ini ketika kode sandinya digunakan pada perangkat iOS, konten perangkat dienkripsi. Ini dilakukan dengan menggunakan implementasi AES 256, perangkat keras yang sangat efisien karena ditempatkan langsung antara penyimpanan flash dan RAM. Kemudian ada keamanan boot. Nah, untuk keamanan boot ini untuk memastikan bahwa tidak ada perangkat lunak berbahaya atau yang tidak sah dapat dijalankan pada perangkat iOS. Setelah bootleader tingkat rendah menyelesaikan tugasnya, dia menjalankan bootleader tingkat lebih tinggi yang dikenal sebagai iBoot. Itu untuk sistem keamanannya. Kemudian fitur bawaan. Untuk fitur bawaan berbasis iOS, itu yang pertama ada Home, kalkulator, mail, WhatsApp, kompas, podcast, dan stocks. Kemudian harga smartphone iOS. Nah, untuk harga smartphone berbasis iOS ini relatif lebih mahal karena dari smartphone berbasis Android. Dia lebih mahal dari smartphone berbasis Android karena seperti yang tadi saya bilang, yaitu untuk sistem operasi berbasis iOS ini platformnya tertutup, jadi tidak semua bisa menggunakannya. Kemudian development aplikasi. Nah, untuk development aplikasi sistem operasi berbasis iOS ini merancang dan membangun aplikasi untuk pasar operating system iOS harus menggunakan bahasa pemrograman Swift dan Swift UI pada IDE Xcode. Kemudian share data. Untuk share datanya itu menggunakan sambungan USB dan penyelarasan WiFi. Kemudian media penyimpanan untuk sistem operasi berbasis iOS. Nah, perangkat iPhone ini memiliki kapasitas penyimpanan yang juga sangat tinggi, mulai dari 16 GB hingga 512 GB untuk iPhone. Kemudian 16 GB hingga 1 TB untuk iPad dan 8 GB hingga 256 GB untuk iPod Touch. Kemudian iPhone juga menyediakan penyimpanan iCloud. Jadi jika kita mengatur iCloud-nya, kita akan secara otomatis mendapatkan penyimpanan tambahan sebesar 5 GB dan juga dapat membeli lebih banyak penyimpanan iCloud. Kemudian yang berikut yaitu aksesoris. Nah, untuk aksesoris dari smartphone itu sama. Ada anti gores, casing HP, wireless charger, adaptor audio, lensa tambahan, tripod, dan power bank. Nah, cukup itu saja yang dapat saya bagikan mengenai sistem operasi dari smartphone dan Android. Smartphone, Android, dan iOS. Oke, terima kasih.